Kabupaten Pangkep ini ya memang agak-agak beda dengan daerah-daerah lain karena Kabupaten Pangkep ini biasa dan memang disebut dengan daerah tiga dimensi. Karena Kabupaten Pangkep ini ya ada pegunungan, daratan, dan kepulauan. Nah, penduduk kita itu ada kurang lebih 20% berada di pesisir dan kepulauan. Selebihnya ada di daratan dan pegunungan. Kemudian Kabupaten Pangkep ini penduduknya rata-rata mata pencaharian itu petani dan nelayan, pengusaha, pedagang. Jadi saya kira selebihnya adalah pegawai. Program pemerintah 2010-2015 itu dilandasi dengan ada visi misi bahwa kita menjadikan Pangkep ini sebagai daerah yang unggul di Sulawesi Selatan dalam pertanian, perikanan, dan perkebunan. Misi kabupaten itu ya yang paling inti dalam misi tadi, misi kita bagaimana membuka partnership kemitraan maksudnya, kemudian bagaimana memastikan sumber-sumber ekonomi jelas, kemudian yang ketiga bagaimana infrastruktur pelayanan dasar juga terpenuhi, dan seterusnya yang kelima adalah membangun pemerintahan yang baik dan benar. Kita sudah menetapkan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, partisipasif, dan akuntabel menuju pembangunan daerah yang bebas 3K, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan keterisolasian. Ini tentunya tidak terlepas juga daripada tugas pokok daripada SK bidang terkait. Ini mencoba untuk dilakukan suatu kajian bersama sehingga pendekatan dilakukan itu adalah pendekatan untuk memahami tentang kebutuhan. Setelah kita merespon, memberikan suatu perhatian khusus kepada petani-petani kita, alhamdulillah di Pangkep ini hasil panen meningkat. Sekarang kita sudah bisa di posisi 8 ton per hektar. Selama 5 tahun ini potensi pertanian kita ini itu sudah bergerak secara pasti berdasarkan kekuatan program kegiatan yang sudah dilakukan, sudah bisa masuk berdasarkan target-target yang telah dihitung per tahunnya untuk kemajuan pertanian. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan selama kurun waktu 5 tahun ini 2010-2015 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan, antara lain yang pertama program peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, serta umbi dan kacang-kacangan. Kemudian ada program peningkatan produksi hortikultura. Dalam hal ini komoditas utama kita yaitu jeruk besar Pangkep dan sayur-sayuran. Kemudian program peningkatan produksi peternakan dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, aparat dan petani. Dan kelihatan dari program-program yang kita laksanakan ini, utamanya program yang menjadi target utama secara nasional, yaitu pencapaian swasembada beras. Alhamdulillah di dalam tahun panen yang baru lewat ini, panen rendengan, memang kita sudah mencapai produksi yang cukup bagus, 185.000 ton. Target Pak Gubernur itu kita sudah memberikan kontribusi kurang lebih 3-5%. Oleh karena itu memang wajar kalau 2 tahun berturut-turut kemarin Kabupaten Pangkep dapat penghargaan peningkatan produksi beras di atas 5%. 2012, 2013 kita dapat itu, kemudian 2014
Bapak Bupati mendapatkan penghargaan Satya Lencana Pembangunan bidang pertanian yang diserahkan langsung oleh Bapak Presiden. Kemudian di bidang peternakan, kita mencoba mengembangkan kambing Etawa yang kami bekerja sama dengan Balai Penelitian Ternak di Ciawi. Jadi sumber bibitnya juga kita ambil dari sana. Selain kambing, kita juga ada mengembangkan sapi Brahma, sapi Limousin yang memang diperuntukkan untuk produksi daging. Kalau sapi itu yang sekarang pengembangan sapi kita arahkan Pak Bupati berkehendak supaya nanti masyarakat dikelompokkan tidak lagi beli gas, tidak lagi bahan bakar ya. Kotoran sapi bisa menjadi biogas untuk bahan bakar. Kemudian kotoran sapi juga bisa menjadi pupuk kompos yang bisa nanti untuk menyuburkan tanah, utamanya untuk lahan-lahan sayur. Harapan kita ke depan bahwa Pangkep ini sebagai sumber pusat breeding. Jadi pusat pembibitan kambing Etawa. Di samping itu juga nanti bisa menjadi memproduksi susu kambing. Kemudian di sektor yang bisa kita banggakan itu jeruk ya. Jadi ke depan tentu saja kita mau jeruk ini bisa diekspor. Dalam hal bidang perikanan Kabupaten Pangkep ini keberhasilannya sudah sempat mengekspor ikan dari Pangkep ke daerah Eropa, ikan lele. Tidak tanggung-tanggung kita punya MOU itu ya kurang lebih 200 ton. Kemudian di luar daripada ekspor yang langsung dari daerah kita ini, daerah Pangkep, ada yang dari pulau itu ada pembudidayaan kuda laut itu langsung juga, dan itu dibawa naungan perikanan juga. Kami memilih beberapa kegiatan-kegiatan prioritas. Yang pertama adalah bidang perikanan budidaya, seperti misalnya perikanan budidaya tambak. Antara lain adalah pemerintah menyiapkan atau menyediakan berupa bantuan-bantuan kepada masyarakat, seperti misalnya bantuan bibit, bantuan peralatan, itu dalam rangka bagaimana produksi daripada hasil tambak itu bisa meningkat. Yang kedua adalah bidang perikanan penangkapan. Bidang perikanan penangkapan ini kita melihat bagaimana kegiatan masyarakat nelayan yang ada, terutama yang ada di pulau dan pesisir, di mana mereka kita bantu mesin ketinting. Mesin ketinting itu sejak sudah 5 tahun ini itu sudah lebih 5.000 mesin ketinting yang diberikan oleh pemerintah daerah. Demikian juga peralatan lainnya berupa pancing, bubu, jaring untuk kepiting rajungan, untuk cumi-cumi dan ikan. Kemudian di bidang usaha dan pemesaran dan pengolahan, pemerintah daerah juga mendorong masyarakat agar bisa membuat industri-industri rumah tangga untuk dalam rangka diversifikasi olahan, dalam rangka meningkatkan juga pendapatan hasil mereka. Seperti misalnya pembuatan bandeng tanpa duri, abon ikan, bahkan sirup rumput laut, dan masih bermacam-macam kegiatan-kegiatan home industry lainnya. Harapan-harapan kami ke depan, kiranya semua bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dasar dari kita ketahui bahwa Kabupaten Pangkep ini sebagai daerah yang potensi sumber daya alamnya ya, untuk mendukung keberhasilan daripada sumber daya alam ini tentu kita harus mengejut sumber daya manusia. Pengamatan saya bahwa bidang pendidikan ini ya dalam hal pemenuhan sarana prasarana, saya kira dalam 5 tahun ini pemerintah Kabupaten Pangkep sudah melakukan yang baik. Pemerintah Kabupaten Pangkep selama 5 tahun terakhir ini telah
membangun sekolah baru untuk SD sebanyak 5 buah, sekolah baru untuk SMP sebanyak 40 buah, dan sekolah baru untuk SMA dan SMK sebanyak 12 buah. Ada sejumlah 40 SMP yang kita bangun di Kabupaten Pangkep ini selama 4 tahun terakhir ini. Itu banyak kita tempatkan di kepulauan dan di gunung. Kita telah membangun kurang lebih 20 tower yang ada tersebar di seluruh Kabupaten Pangkep Jaya dan kepulauan ini. Untuk apa? Agar semua institusi-institusi pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK bisa terbuka akses mereka untuk melakukan pembelajaran berbasis online dengan internet. Kita oleh pemerintah Kabupaten Pangkep Jaya dan Kepulauan CQ Dinas Pendidikan mencoba meluncurkan sebuah program pembelajaran yang dalam bentuk portal rumah belajar yang kita sebut dengan Carandek Pangkepku. Ini adalah sebuah portal rumah belajar yang kita siapkan di sini melalui Dinas Pendidikan. Para guru kita tantang kreativitasnya untuk memasukkan bahan-bahan ajar yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing di dalam portal itu. Dan kepada siswa siapa saja dan di mana saja dia membuka masuk dalam portal itu, dia bisa belajar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Beberapa sekolah kita bangun dengan boarding school atau berasrama. Ada SMA boarding, ada SMK boarding. Semuanya ini kita persiapkan, kita bangun untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak usia sekolah kita yang berada di gunung, yang berada di kepulauan. Itu. Ada sekolah kita yang berasrama penuh, SMA Andalan Labakan. Ada juga SMK kita yang berasrama penuh, SMK Perikanan di Macini Baji atau Lambakan di sana. Ada 4 penghargaan nasional yang telah diraih oleh pemerintah Kabupaten Pangkep, dalam ini Bapak Bupati, Bapak Haji Samsudin, di tingkat nasional di bidang pendidikan. Adalah Anugerah Aksara Pratama pada tahun 2013 diserahkan langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira dari tahun ke tahun respon pemerintah Kabupaten Pangkep terhadap kesehatan boleh dilihat dari khususnya masalah penganggaran. Setiap tahunnya kita tingkatkan, kita perbaiki pelayanan, puskesmas kita tingkatkan, sehingga pemerintah daerah ada MOU dengan salah satu sekolah tinggi ilmu perawatan atau bidang, agar supaya nanti tempat-tempat prakteknya untuk mendukung daripada pengetahuan tentang kesehatan, mereka siap ditempatkan di daerah-daerah kepulauan. Dan saya kira sudah banyak yang dilakukan dalam 5 tahun ini. Bagaimana memastikan pelayanan rumah sakit, kemudian pelayanan dasar di puskesmas, bagaimana menambah sumber daya aparaturnya. Pemerintah buat kebijakan untuk mengangkat, menyekolahkan masyarakat yang ada di pedesaan, terutama yang ada di kepulauan, untuk disekolahkan agar setelah dia berhasil akan dia kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengabdi sebagai tenaga kesehatan, dalam ini tenaga bidan. Kita bermaksud bahwa semua masyarakat akses untuk pelayanan kesehatan itu sangat dekat, ya. Jadi di semua wilayah yang ada di Kabupaten Pangkep, terutama yang berada di pulau dan pegunungan itu, kita semua membuat sarana prasarana yang ada di situ untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang bermutu dan terjangkau. Program prioritas yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan adalah bagaimana kita menurunkan angka kematian baik itu ibu, anak, dengan meningkatkan status gizi masyarakat Kabupaten Pangkep dengan mengintervensi pemberian makanan tambahan kepada anak bayi balita dengan ibu hamil yang mempunyai risiko tinggi. Kemudian memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya, seperti antara kemitraan dukun dengan
bidang. Salah satu penunjang indeks pembangunan manusia adalah penurunan angka kematian ibu dan anak. Kebanyakan dari kematian ibu dan anak itu karena ada kaitan dengan proses kelahiran. Dari saat hamil, melahirkan, kemudian pada masa nifasnya. Kemudian di bidang PUJ, pengaruh utamaan gender, kegiatannya kebanyakan membina kelompok-kelompok perempuan, bagaimana memberikan keterampilan kepada mereka agar bisa eksis, bisa ikut berperan di dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Mereka dibantu permodalan yang secara bergulir, jadi tidak berupa hibah. Harapan saya ke depan, saya mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk lebih mensukseskan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Harapan kita untuk ke depan lagi bahwa semua masyarakat Kabupaten Pangkep itu sudah mempunyai universal coverage. Artinya bahwa 2019 itu semua masyarakat Kabupaten Pangkep sudah terasuransikan kesehatan. Kita mau berbicara pendapatan asli daerah, nah memang kita banyak mendapatkan dari pertambangan. Karena di sini ada PT Semen Masa, itu kemudian ada beberapa unit pabrik atau perusahaan marmer. Untuk pertambangan, karena ini tidak terbarukan, sehingga regulasi-regulasi yang dibuat, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah itu harus tetap terjaga dalam mengeluarkan perizinan-perizinan tertentu dalam pemanfaatan tambang atau bahan-bahan tambang yang ada, sehingga dipastikan bahwa tidak ada yang terkelola tidak dengan manfaat yang utama. Program unggulan kami yaitu di bidang energi adalah masalah kelistrikan, bantuan kepada masyarakat kepulauan, masyarakat pegunungan. Itu sejak 2010 sampai 2015 sudah begitu banyak diberikan kepada masyarakat yang tidak terjangkau PLN, masyarakat di kepulauan dan di pegunungan. Dan juga kami mendapatkan bantuan pembangkit listrik energi baru terbarukan, yaitu PLTS tenaga surya. Dan ini kami sudah lakukan. Sehingga sekarang ini rasio elektrifikasi Kabupaten Pangkep yaitu 87,13%. Artinya bahwa Kabupaten Pangkep tinggal 13% yang belum terlistriki, termasuk wilayah kepulauan. Oleh karena di wilayah kepulauan kita ketahui bahwa dia tidak terjangkau PLN. Sedangkan di bidang geologi mengadakan sumur bor di berbagai kecamatan yang sesuai dengan usul daripada masyarakat. Dan ini sudah kami lakukan untuk masyarakat yang kurang air bersihnya. Begitupun di bidang pertambangan umum, kami juga telah melakukan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan tambang, utamanya di bidang lingkungan pertambangan, di mana hal ini kami lakukan pengawasan. Kabupaten Pangkep ini sangat potensi untuk mengembangkan atau pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita mau berbicara wisata bahari, alhamdulillah kita punya pulau begitu banyak dan potensi. 2 tahun terakhir ini saya lebih fokus di wisata bahari, Pulau Camba-Camba itu yang Kabupaten Pangkep ini dan sangat menonjol. Pertama, objek wisata bahari Pulau Cambang-Cambang.
sebagai gerbang wisata bahari di Kepulauan Supermonde, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Saat ini pengembangan destinasi Pulau Cambang-Cambang sudah memasuki tahap akhir penyelesaian sekitar 80% dari seluruh rencana dalam master plan. Kabupaten Pangkep memiliki keunggulan-keunggulan antara lain memiliki banyak gugusan pulau-pulau yang potensial untuk mengembangkan wisata bahari, meliputi gugusan Supermonde Tupak Biri, gugusan Kalukuan Urup Kalmas, perbatasan Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, gugusan Nester Kecamatan Liukan Tangaya, perbatasan Lombok dan Bali. Kemudian yang ketiga memiliki kawasan pegunungan Kars, tower terbaik di dunia dengan luas mencapai 43.700 hektare atau terbesar kedua di dunia setelah Cina. Kalau kita melihat kondisi bahwa perbaikan jalan kemarin-kemarin kan kita banyak-banyak pengaspalan. Ternyata pengaspalan ini tidak terlalu cocok dengan kondisi daerah kita sebagai daerah yang suka banjir, jalanan biasa terendam. Akhirnya sekarang ini kurang lebih 400 km lah beton. Dalam kepemimpinan 2015 itu telah menghadirkan peraturan daerah tentang tata ruang. Maka di dalam pemanfaatan lahan atau pemanfaatan ruang-ruang yang ada di wilayah hukum satu kabupaten seperti Pangkep lah, maka pedomannya adalah peraturan daerah tentang tata ruang. Di bidang infrastruktur jalan, dari panjang jalan kurang lebih 800 km, sejak kepemimpinan beliau itu kurang lebih 120 km telah kita beton dengan tujuan apa? Bahwa salah satu fungsi jalan sebagai moda transportasi, sebagai pelayanan masyarakat, tentu sangat penting bagi kita adalah untuk perekonomian. Sehingga di sektor industri, beberapa jalan yang kita telah beton, kemudian di sektor perikanan, pesisir, kita juga sudah laksanakan pekerjaan jalan beton. Yang sangat penting utamanya adalah jaringan jalan yang diperuntukkan untuk sektor pertanian. Sejak kepemimpinan beliau tahun 2010 sampai sekarang ini, kurang lebih 118 daerah irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten telah kita lakukan rehabilitasi. Dari daerah irigasi ini itu kurang lebih 15.000 hektare yang memang menunjang sebagai surplus pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Di bidang pemerintahan, sejak kepemimpinan beliau itu telah membangun 2 kantor kecamatan, yaitu kantor camat Pangkajene, kemudian kantor camat Baloci. Terkait juga masalah pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum juga telah membangun beberapa infrastruktur, utamanya kompleks rumah jabatan yang selama ini telah kita fungsikan bukan hanya sebagai fasilitas bupati, tetapi semua fasilitas kegunaan dan fungsi untuk masyarakat. Kemudian di sektor pariwisata, kita telah mendukung juga kegiatan Bapak Bupati ini di sektor pengembangan Pulau Cambang-Cambang, sehingga keterlibatan PU itu sudah nampak ada berapa fungsi pendukung pariwisata. Dan terakhir ini adalah terkait masalah penataan Sungai Pangkajene. Ini merupakan ikon ke depan bahwa Kota Pangkajene ini merupakan daerah yang dialiri daerah sungai, sehingga fungsi sungai ini kita bisa manfaatkan sebagai wisata, kemudian juga sebagai pusat kuliner.
yang paling dapat kita gambarkan 5 tahun ini adalah ada beberapa titik-titik simpul khususnya di perhubungan laut itu sudah hadir pelabuhan-pelabuhan yang bagus. Ya. Pembangunan dermaga beton itu ditafsir anggarannya sekitar 40 sampai 60 miliar. Kegiatan ini ada 4 kegiatan selama kurun waktu 5 tahun. 3 unit sudah rampung pelaksanaan pembangunannya yang berada di Sailus, Liukan Tangaya, ibu kota kecamatan, dan di Balang Lompo. Semuanya ini sudah rampung dan akan menyusul tiang pemancangannya di Liukan Kalmas. Untuk dermaga kayu sebanyak 33 dermaga dan 19 pembangunan rehab, dan ada kapal satu yang dinamakan kapal feeder. Ini kapal diperuntukkan untuk mengevakuasi dari kapal perintis ke pulau-pulau terdekat. Kemudian di bidang jaringan transportasi darat, kita ketahui dan kita lihat di sektor perhubungan darat ini ada 10 unit warning light yang dibangun. Kemudian pagar pengaman jalan, khususnya di bidang informatika, di mana Pulau Cambang-Cambang ini kita sudah siapkan media center itu, akan membangun 1 unit rumah pelayanan internet bagi pengunjung masyarakat yang berwisata di situ. Kita juga telah dibekali dan telah mendapatkan bantuan dari pusat, di mana adanya internet keliling yang dari Armada 4 unit. Insya Allah ke depan ini ada beberapa juga akan turun bantuan berupa internet terapung. Harapan kita mudah-mudahan ke depan sarana yang kita disiapkan oleh pemerintah daerah kita bisa manfaatkan sebaik mungkin. Saya mau menggambarkan atau kita masyarakat Pangkep sudah harus memahami bahwa untuk penggunaan keuangan di Kabupaten Pangkep ini semakin membaik. Nah, dalam 5 tahun ini saya bersama kawan-kawan inspektorat ya atas instruksi Bupati, instruksi pedoman-pedoman kerjaan dari pusat, kita telah melakukan ini dengan baik. Anggaran yang masuk di daerah ini, alhamdulillah dalam tiap tahun kita mampu menaikkan belanja itu di kisaran 15%. Dari sektor pengelolaan keuangan yang dalam kurun tiap tahunnya di audit oleh lembaga BPKP, alhamdulillah kita sudah 3 tahun berturut-turut meraih opini WTP. Tidak banyak daerah yang bisa seperti ini. Tahun anggaran 2012, pemeriksaan 2013 untuk 2012, untuk pemerintah daerah Kabupaten Pangkep diberikan opini wajar tanpa pengecualian, tapi dengan masih ada catatan. Pemeriksaan 2014 untuk 2013, pemerintah Kabupaten Pangkep dalam pengelolaan keuangannya memberikan kembali opini WTP sudah tanpa catatan lagi. Pemeriksaan 2015 untuk 2014 kembali lagi memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan tanpa catatan. Jadi banyak prestasi-prestasi yang didapatkan oleh Pangkep yang harus dijaga dan harus dipertahankan dan harus dilanjutkan. Sama dengan kami pemerintahan sebelumnya mendapatkan yang namanya Adipura, kami pertahankan itu. Masyarakat kita tentu sangat berharap bahwa pemerintahan itu tetap melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya untuk bagaimana memastikan kebutuhan-kebutuhan yang memang sesungguhnya menjadi tanggung jawab pemerintah itu dikelola dengan baik.
saya kira saya atas nama pribadi, keluarga, tentu saya mengatakan tidak mungkin saya bisa seperti sekarang ini tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk jajaran pejabat pemerintah Kabupaten Pangkep, semua aparat, termasuk teman-teman Muspida, teman-teman yang ada di DPR. Terima kasih banyak atas dukungannya. Terima kasih tentu kepada semua pihak karena 5 tahun ini utamanya kepada satuan-satuan kerja perangkat daerah yang sudah mengapresiasi kebijakan pemerintahan 2010-2012, Bupati dan Wakil Bupati, Syamsuddin Hamid, Bupati Pangkep 2010-2012, dan Abdurrahman Segaf, saya Wakil Bupati 2010-2012. Kami berdua tentu tidak bisa melakukan pengejauhan tahan kebijakan kalau bukan satuan-satuan kerja. Terima kasih untuk itu, dan yang paling pokok, terima kasih kepada elemen masyarakat yang ada, LSM, press control ya, pers, wartawan-wartawan ya, lembaga-lembaga ormas-ormas lainnya. Itu semua elemen-elemen yang sangat memberi peran penting atau memberi makna kami bisa melaksanakan kegiatan, dan insya Allah mudah-mudahan selamat sampai dengan masa kami berakhir.